mulai. Mulai. Stop. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas sejarah kami. Bersama perkenalkan nama saya Adi. Sekarang lanjut ke materi utama Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah saya tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghadapi korupsi. Nama lengkap beliau adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita panggil SBY. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 dan menjabat selama 2 periode dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Beliau
menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, di sini ada target militer dan kiprah nasional. SBY menjabat posisi penting Komandan Batalion, Kepala Staf Kodam Jaya, Asisten Sosial Politik, ABRI, dan terlibat dalam operasi militer di Timur Timur. Dijuluki sebagai General karena kemampuan diplomasi dan analisis strategis. Setelah reformasi 1998, Menteri Pertambangan dan Energi era Gus Dur, Menko Polhukam era Megawati meningkatkan reputasi sebagai pemimpin nasional yang kompeten. Lanjut, ini ada perjalanan menuju kursi presiden. SBY mendirikan Partai Demokrat pada tahun 2001 dengan semangat politik bersih, populer karena citra, santun, dan komunikatif. Pemilu 2004, Presiden Republik Indonesia pertama hasil pemilu langsung. Pemilu 2009 terpilih kembali dengan kemenangan besar. Lanjut, ada kesimpulannya yaitu perjalanan Susilo Bambang dari prajurit hingga presiden mencerminkan perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penanggulangan. Di sini ada terdampak tsunami pada waktu itu. Ini ada latar belakang dan tindakan Jepang. Tsunami Aceh terjadi pada tahun 2004, menewaskan ratusan ribu orang dan terjadi hanya 2 bulan setelah SBY dilantik. SBY langsung datang ke lokasi untuk melihat kondisi yang ada di sana dan memimpin rapat darurat dengan TNI, Polri, dan lembaga kemanusiaan. Ini menunjukkan kepemimpinan yang cepat, tegas, dan berpihak pada rakyat. Ada kebijakan dan koordinasi nasional. SBY membuat Urban SBY Police untuk membuka akses bantuan luar negeri dan mempercepat datangnya bantuan medis, logistik, dan relawan internasional. Dan masyarakat pun semangat untuk bergotong royong dalam bencana ini. Ada pemulihan dan perdamaian. SBY membentuk Badan Rehabilitasi dan Konstruksi atau BRR Aceh Nias untuk pemulihan jangka panjang, pembangunan rumah, sekolah, dan infrastruktur berjalan cepat. Juga situasi pasca bencana membuka jalan menuju perjanjian damai Helsinki 2005 antara pemerintah dan terdampak. Ada dampak keuangan dan pengelolaan dana. Bencana tsunami ini pasti terjadi di luar rencana APBN, membuat biaya negara akan semakin besar. Dan di sini SBY menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bijak dengan melakukan realokasi anggaran dan membuka kerjasama bantuan luar negeri. BRR Aceh Nias pun dibentuk untuk mengatur dana agar efisien dan keuangan negara tetap stabil. Jadi kesimpulannya, SBY menunjukkan kepemimpinan cepat,
nawacita, kita perkenalan dulu siapa itu Jokowi. Jokowi yang bernama lengkap Insinyur Haji Joko Widodo, yang lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta. Latar belakangnya dari pengusaha mebel ke wali kota, lalu ke gubernur, setelah itu terakhir ke presiden. Ciri kepemimpinannya yaitu sederhana, dekat dengan rakyat, tegas, dan fokus pada kerja nyata. Sifat atau karakter Jokowi kecil yaitu anaknya tekun, bekerja keras, dan pantang menyerah. Pekerjaan karir politik Jokowi. Jokowi bermula dari wali kota Surakarta pada tahun 2005 sampai 2012, bereformasi, birokrasi, dan kota budaya. Setelah itu beranjak ke gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 sehingga tahun 2014 dengan program KJS, Kartu Jakarta Sehat, KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan normalisasi sungai. Kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024. Pembangunan yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Bergaya kepemimpinan, belusukan, dan mendengar langsung suara rakyat. Latar belakang nawacita. Diperkenalkan saat kampanye Pilpres 2014, terinspirasi oleh ajaran Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dan bertujuan menghadirkan kembali negara untuk rakyat dan memperkuat kemandirian bangsa. Pengertian dan makna nawacita. Nawa yang berarti 9 dan cita yaitu harapan atau tujuan. Nawacita yaitu 9 agenda prioritas pemerintahan Jokowi. Maknanya panduan moral dan politik pembangunan Indonesia, berfokus kepada pemerataan, kemandirian, karakter, dan keadilan sosial. 9 agenda nawacita. 1. Negara hadir melindungi bangsa dan warga. 2. Pemerintah bersih dan terpercaya. 3. Pembangunan dari pinggiran. 4. Reformasi sistem dan penegakan hukum. 5. Peningkatan kualitas hidup manusia. 6. Peningkatan produktivitas rakyat. 7. Kemandirian ekonomi berbasis sektor strategis. 8. Revolusi karakter bangsa. Dan terakhir 9. Memperteguh kebinekaan. Dampak dan relevansi nawacita. Pembangunan infrastruktur nasional, tol, pelabuhan, dan bandara, dana desa dan pemberdayaan ekonomi lokal, perbaikan layanan publik dan digitalisasi birokrasi, dan fondasi menuju visi Indonesia maju. Kesimpulan, nawacita